Jangan terlena, fokus pada kemenangan berikutnya. Persebaya Surabaya telah menunjukkan performa yang impresif di beberapa pertandingan terakhir. Namun, semangat juang tim harus tetap tinggi dan tidak boleh terlena dengan kemenangan yang telah diraih. Persib Bandung, Dewa United, Malut United, dan kontestan Super League lainnya pasti memiliki skuad yang kuat dan hebat. Mereka semua menginginkan kemenangan di setiap pertandingan, sehingga Persebaya harus tetap fokus dan tidak boleh lengah. Pertandingan kandang Persebaya Surabaya adalah kesempatan bagi tim untuk menunjukkan kekuatan mereka di depan pendukung setia, bonek, dan bonita. Harapannya, Persebaya wajib memenangkan pertandingan untuk tidak mengecewakan pendukung mereka. Dengan semangat yang tinggi dan fokus yang kuat, Persebaya Surabaya dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan meraih kemenangan yang diharapkan. Apakah Persebaya dapat mempertahankan performa mereka dan menjadi juara di musim ini? Bonek dan bonita pasti berharap yang terbaik untuk tim kesayangan mereka. Dengan dukungan yang kuat dari penonton, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan semangat juang mereka dan meraih kemenangan yang diharapkan. Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Persebaya Surabaya. Apakah mereka dapat mempertahankan performa mereka dan menjadi juara di musim ini? Arsitek di balik fisik pemain Persebaya. Perkembangan fisik pemain Persebaya Surabaya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak kedatangan pelatih fisik asal Korea Selatan, Shin Sang-gyu. Di 3 pertandingan awal, terlihat bahwa pemain Persebaya dapat bermain full 90 menit tanpa terlihat kelelahan. Ini menunjukkan bahwa program latihan fisik yang diterapkan oleh Shin Sang-gyu telah membawa dampak positif bagi tim. Kapten tim, Bruno Moreira, menjadi contoh nyata dari keberhasilan program latihan fisik ini. Dia tidak terlihat kelelahan sama sekali meskipun bermain penuh selama 90 menit. Ini membuktikan bahwa fisik pemain Persebaya telah meningkat secara signifikan. Dalam permainan sepak bola, fisik adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Dengan kemampuan fisik yang baik, pemain dapat menampilkan performa terbaik mereka di lapangan. Shin Sang-gyu telah membawa perubahan besar bagi Persebaya Surabaya dengan meningkatkan fisik pemain. Keberhasilan Persebaya Surabaya di musim ini tidak terlepas dari kontribusi Shin Sang-gyu sebagai pelatih fisik. Dengan terus meningkatkan fisik pemain, Persebaya dapat menghadapi tantangan yang lebih berat dan meraih kemenangan yang diharapkan. Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Persebaya Surabaya dengan fisik pemain yang semakin meningkat. Apakah mereka dapat terus menunjukkan performa yang impresif dan menjadi juara di musim ini? Momentum Eduardo Perez tegaskan kelasnya. Persib Bandung yang menyandang status juara bertahan Super League 2025-2026 belum menunjukkan performa maksimal di awal musim. Kehadiran para bintang mahal yang dijuluki Los Galacticos Maung Bandung masih belum bisa menghadirkan kestabilan yang diharapkan. Dari 3 laga yang sudah dijalani, Persib hanya mengoleksi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Catatan itu membuat mereka sementara tertahan di peringkat ke-9 klasemen, jauh dari ekspektasi publik Bandung. Momentum untuk bangkit sebenarnya hadir setelah jeda FIFA Matchday September 2025. Namun, Persebaya Surabaya justru berpeluang besar merusak rencana kebangkitan Persib dengan performa menjanjikan di awal musim. Green Force saat ini nyaman bersaing di papan atas klasemen dengan torehan 6 poin dari 3 laga. Anak asuh Eduardo Perez itu sukses memanfaatkan start kompetisi dengan stabilitas permainan yang meyakinkan. Pertemuan Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat 12 September 2025. Laga pekan kelima ini diprediksi menjadi salah satu big match yang paling ditunggu karena syarat gengsi. Eduardo Perez datang dengan misi menguji kapasitas Persib yang disebut-sebut sebagai Los Galacticos musim ini. Kehadiran deretan pemain mahal Persib tentu bukan hal yang membuat Persebaya Surabaya gentan, justru menjadi motivasi untuk menunjukkan kualitas Green Force. Rekor Milos Rajkovic kawal lini tengah Persebaya. Persebaya Surabaya musim ini punya senjata baru di lini tengah. Namanya Milos Rajkovic.
gelandang asal Montenegro yang langsung menyedot perhatian publik Green Force. Dalam 3 laga awal Super League 2025-2026, Rajkovic selalu dipercaya tampil sebagai starter. Total, ia sudah mengoleksi 243 menit bermain dari 270 menit yang tersedia. Kehadirannya membawa warna berbeda di lini tengah Persebaya Surabaya, era pelatih Eduardo Perez. Postur jangkung 1,87 meter dikombinasikan visi bermain membuatnya jadi pusat distribusi bola Green Force. Meskipun berposisi sebagai gelandang box-to-box, Rajkovic tampil sangat taktis. Ia mampu menjaga ritme permainan tanpa sekalipun menerima kartu dari 3 pertandingan yang dijalani. Data menunjukkan betapa besar kontribusinya. Rata-rata ia mencatatkan 82 menit bermain per pertandingan, menegaskan statusnya sebagai pemain inti yang tak tergantikan. Dalam urusan menyerang, Milos memang bukan tipikal gelandang haus gol. Namun kekuatan sesungguhnya ada di distribusi bola. Ia mencatatkan rata-rata 28 operan per pertandingan dengan tingkat akurasi 79%. Yang lebih mencolok lagi, distribusi bola jauhnya begitu mematikan. Rata-rata 4 umpan panjang akurat per pertandingan, menjadikannya yang terbaik di skuad Persebaya Surabaya. Persebaya relakan untuk melepas 2 pemainnya. Dalam sepekan ke depan, kota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur akan menjadi pusat perhatian dunia sepak bola nasional. Bukan karena laga klub lokal, tapi kedua kota ini menjadi arena bagi timnas Indonesia di 2 ajang bergengsi. Garuda akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan FIFA Matchday. Persebaya sendiri menyumbangkan 3 pemainnya dalam ajang internasional ini. Di tengah persiapan tim, Persebaya secara resmi mengumumkan 3 pilar utama mereka dipanggil ke Timnas Indonesia. 2 di antaranya, Mikel Alfredo Tata dan Tony Firmansyah, dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Garuda Muda akan bertanding di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Sementara kiper andalan Bajul Ijo, Hernando Ari, kembali mendapatkan kepercayaan di Timnas Senior. Skuad asuhan Patrick Kluivert gitu akan menjamu Chinese Taipei dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Untuk Mikel Alfredo Tata, panggilan ini adalah bukti konsistensinya. Ia tidak hanya dipanggil, tapi ditunjuk sebagai salah satu wakil tim dalam konferensi pers sebelum laga melawan Laos U23. Bagi bonek, melihat pemain kesayangan membela timnas di kandang sendiri adalah momen yang tak ternilai. Dan bagi ketiga pemain itu, dukungan dari puluhan ribu supporter di GBT dan Gelora Delta akan menjadi semangat untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Gelora Bung Tomo jadi kandang timnas. Dalam jeda FIFA Matchday ini, Stadion Gelora Bung Tomo, kandang Persebaya Surabaya, akan menjadi tuan rumah bagi Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting melawan Cina Taipei dan Lebanon di stadion ini. Diharapkan para pendukung Timnas Indonesia, termasuk bonek dan bonita, dapat berbondong-bondong datang untuk memberikan dukungan penuh. Suasana stadion yang penuh semangat dan dukungan dari penonton diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia meraih hasil maksimal dalam laga-laga ini. Ayo bonek dan bonita, mari kita dukung Timnas Indonesia dengan penuh semangat dan gembira. Semoga dengan dukungan kita, Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan meningkatkan peringkat di mata FIFA. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo. Mari kita isi stadion dengan semangat dan dukungan untuk Timnas kita. Semoga di 2 pertandingan FIFA Matchday ini mampu meraih kemenangan. Kontrak jangka panjang Bruno dan Rivera. Duet pemain asing di lini depan Persebaya Surabaya, Bruno Moreira dan Francisco Rivera, semakin menunjukkan kepaduan yang luar biasa. Di pertandingan awal pembuka Super League, kedua pemain ini telah memberikan permainan yang sangat baik. Keduanya telah menunjukkan kemampuan dan kerja sama yang sangat efektif di lapangan.
Dengan penampilan yang impresif, manajemen Persebaya Surabaya seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan kontrak jangka panjang kepada kedua pemain ini. Mereka telah menjadi aset berharga bagi tim. Dengan duet ini, Persebaya Surabaya memiliki harapan besar untuk meraih kesuksesan di musim ini. Apakah Bruno Moreira dan Francisco Rivera dapat terus mempertahankan performa mereka dan membawa Persebaya menuju kemenangan? Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Persebaya Surabaya dengan duet maut Bruno Moreira dan Francisco Rivera. Semoga mereka dapat terus menunjukkan permainan yang luar biasa. Kalau menurut dulur Bonek dan Bonita, layakkah kedua pemain tersebut diberikan oleh manajemen kontrak jangka panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ujian sebenarnya Persebaya di pekan kelima. Persebaya Surabaya akan menghadapi tantangan terbesarnya di Super League 2025-2026 ketika mereka bertanding melawan Persib Bandung di pekan kelima. Pertandingan ini akan digelar pada Jumat 12 September 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebagai tim tamu, Persebaya Surabaya memiliki ambisi besar untuk memenangkan pertandingan ini. Jika Persebaya Surabaya berhasil memenangkan pertandingan ini, maka mereka layak dinobatkan sebagai calon juara. Persib Bandung yang diperkuat banyak pemain timnas tidak akan menjadi lawan yang mudah. Namun, skuad Persebaya di bawah asuhan Eduardo Perez Moran tidak gentar. Ambisi menang tetap menjadi tujuan utama para pemain Persebaya. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, apakah mereka dapat mengalahkan Persib Bandung dan membuktikan diri sebagai salah satu tim terbaik di Liga? Kita tunggu saja hasilnya pada Jumat nanti. Apakah Persebaya Surabaya dapat mengatasi Persib Bandung dan membuktikan diri sebagai calon juara Super League musim 2025-2026?